Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang gadis remaja berusia 17 tahun berdiri di tengah kobaran api perang, menantang meriam dan senapan kolonial Belanda. Ia bukan sekadar ikut berperang, ia memilih mati daripada menyerah. Namanya hari ini mungkin hanya patung, tapi darah perjuangannya pernah mengguncang Maluku. Inilah kisah nyata seorang perempuan yang menolak makan hingga ajal menjemput demi satu hal, kemerdekaan. Kisah ini bukan hanya tentang peperangan, benteng, atau penjajah. Ini adalah kisah tentang seorang anak yang kehilangan ayahnya di tiang eksekusi. Seorang perempuan muda yang memilih tetap berdiri ketika semua orang telah jatuh. Dan tentang bagaimana keberanian bisa lahir dari pulau kecil bernama Nusa Laut. Hari ini, kita akan menyelami kisah Martha Christina Tiahahu, Mutiara Nusa Laut, pejuang perempuan yang sejarah hampir lupakan. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena di bagian terakhir kita akan memahami mengapa jasadnya dilarung ke laut, tetapi namanya justru abadi sepanjang zaman. Selamat datang di Epos History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah secara lengkap. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Kota Ambon tumbuh dan berkembang di tepian sebuah teluk yang telah lama menjadi nadi kehidupan masyarakat Maluku. Teluk ini bukan hanya jalur perdagangan dan pelayaran, tetapi juga saksi bisu perjalanan sejarah panjang wilayah timur Nusantara. Di salah satu sudut kota, tepatnya di Bukit Karangpanjang yang menghadap langsung ke Teluk Ambon, berdiri sebuah monumen yang syarat makna. Monumen itu berupa patung seorang pahlawan perempuan yang tegak berdiri, seolah menjaga pintu masuk kota dari arah laut. Dialah Martha Christina Tiahahu, putri Maluku yang namanya terukir abadi dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme. Pada malam hari, kawasan Bukit Karangpanjang menjadi tempat yang memikat. Dari ketinggian, pengunjung dapat menikmati panorama kota Ambon yang berkilauan oleh cahaya lampu permukiman, jalan raya, dan pelabuhan. Patung Martha Christina Tiahahu sengaja diletakkan menghadap ke Teluk Ambon. Posisi ini bukan tanpa makna. Dari kejauhan, kapal-kapal yang memasuki pelabuhan Ambon dapat melihat sosoknya berdiri tegar, seolah menyambut sekaligus mengingatkan bahwa tanah yang mereka datangi pernah melahirkan pejuang-pejuang tangguh yang mempertahankan martabat dan kebebasan. Sekarang, teman-teman, Beta, aku, akan memperkenalkan lebih dekat siapa sebenarnya Martha Christina Tiahahu dan dari mana ia berasal. Namun, sebelum mengenal sosoknya lebih jauh, penting bagi kita untuk memahami latar geografis tempat kelahirannya. Martha Christina Tiahahu berasal dari Pulau Nusa Laut, sebuah pulau kecil yang menyimpan sejarah besar. Pulau ini terletak di sebelah timur Kepulauan Uliase, wilayah yang sejak lama dikenal sebagai bagian penting dari jalur rempah-rempah dunia. Secara geografis, Nusa Laut memiliki bentang alam yang bergunung dan berbukit-bukit, dengan tanah yang subur dan kaya unsur hara. Kondisi ini menjadikannya sangat cocok untuk ditanami pohon cengkeh, komoditas bernilai tinggi yang pada masa lalu diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Pulau Nusa Laut juga memiliki pelabuhan laut yang berfungsi sebagai pintu keluar masuk utama pulau tersebut. Pelabuhan Sila dan lain itu menjadi simpul penting mobilitas penduduk, perdagangan hasil bumi, serta jalur komunikasi dengan pulau-pulau lain di sekitarnya. Meski demikian, keberadaan pelabuhan ini tidak serta-merta membuat Nusa Laut mudah dijangkau. Justru sebaliknya. Menurut cerita yang Beta dengar dari para tetua dan kisah-kisah lisan yang diwariskan turun-temurun, negeri-negeri atau desa-desa di Nusa Laut tergolong daerah tertutup dan terisolasi. Letaknya yang terpencil, dikelilingi oleh laut lepas dan barisan batu karang yang tajam, membuat hubungan dengan wilayah lain menjadi sangat terbatas. Tantangan ini semakin terasa ketika musim timur tiba, yang biasanya berlangsung antara bulan Mei hingga September. Pada masa itu, laut berubah menjadi ganas. Gelombang tinggi dan ombak besar menerjang perairan sekitar Nusa Laut,
menciptakan kondisi yang sangat berbahaya bagi perahu-perahu tradisional yang menjadi alat transportasi utama masyarakat setempat. Tidak semua orang berani menantang laut pada musim seperti ini. Hanya mereka yang memiliki keberanian, pengalaman, dan tekad kuat yang sanggup mengambil resiko menyeberangi lautan. Kondisi alam yang keras dan terisolasi inilah yang secara tidak langsung membentuk karakter masyarakat Nusa Laut. Tangguh, berani, dan terbiasa menghadapi tantangan. Nilai-nilai inilah yang kelak tercermin dalam diri Martha Christina Tiahahu. Bahkan, nama Nusa Laut sendiri menyimpan cerita yang menarik. Tidak diketahui secara pasti kapan dan oleh siapa nama itu pertama kali diberikan. Namun, menurut penafsiran bahasa setempat, kata Nusa Laut berasal dari gabungan kata Nusa yang berarti pulau, dan Elau yang berarti jauh di seberang laut. Dalam pengucapan sehari-hari, kata tersebut mengalami perubahan bunyi menjadi Nusa Lau, hingga akhirnya dikenal sebagai Nusa Laut. Selain itu, pulau ini juga memiliki berbagai sebutan lain yang lahir dari imajinasi, pengalaman, dan kekayaan alamnya. Ada yang menyebutnya Pulau Nusa Halawane atau Nusa Halawano, yang berarti Pulau Emas, karena diyakini mengandung banyak emas dan kekayaan alam tersembunyi. Ada pula yang menamakannya Pulau Anyo-Anyo atau Pulau Terapung-apung, seolah menggambarkan posisinya yang tampak seperti dipermainkan oleh ombak dan gelombang laut. Sebutan lain yang tak kalah unik adalah Nusa Aikalano, Pulau Kuda, karena bentuk pulau ini jika dilihat dari kejauhan menyerupai seekor kuda yang sedang berlari di atas permukaan laut. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, penduduk awal Pulau Nusa Laut diyakini berasal dari Pulau Seram dan wilayah sekitarnya. Migrasi ini bukanlah peristiwa kecil, melainkan bagian dari gelombang perpindahan manusia Maluku yang terjadi sejak masa lampau, dipengaruhi oleh kebutuhan akan lahan baru, sumber daya alam, serta keamanan hidup. Dalam kisah awal tersebut, disebutkan bahwa rombongan pertama yang mendarat di Nusa Laut berjumlah 4 orang. Mereka menjejakkan kaki di Pelabuhan Mulaa, sebuah pelabuhan alami yang terletak di antara negeri Akoon dan Abubu, wilayah yang kelak menjadi pusat kehidupan masyarakat setempat. Dari keempat orang itu, 3 diantaranya adalah laki-laki, yaitu Leimese, Huaotol Latunama, dan Natahau, yang bertindak sebagai kapitan atau pemimpin rombongan. Seorang lainnya adalah perempuan bernama Silawane. Kehadiran mereka menandai awal terbentuknya struktur sosial dan kepemimpinan di Pulau Nusa Laut. Setibanya di Mulaa, Leimese diangkat sebagai raja pertama dengan gelar Latu Leimese. Pengangkatan ini bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan pengakuan adat atas kepemimpinan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam mengatur kehidupan bersama. Dari Mulaa, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gunung Leseita, sebuah kawasan yang dianggap strategis dan sakral dalam tradisi lokal. Seiring berjalannya waktu, Pulau Nusa Laut semakin ramai dihuni. Gelombang pendatang baru datang dari berbagai penjuru Maluku, seperti Ambon, Banda, Ternate, Irian, Buru, Manipa, dan Hoa Moal. Mereka menetap, berbaur, dan membentuk komunitas-komunitas baru yang hidup berdampingan dengan adat istiadat masing-masing. Dari percampuran inilah lahir masyarakat Nusa Laut yang majemuk, namun disatukan oleh ikatan adat, bahasa, dan nilai-nilai kebersamaan. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal penduduk Nusa Laut hingga generasi-generasi berikutnya. Di pulau dengan latar sejarah dan budaya yang kuat inilah, Martha Christina Tiahahu dilahirkan. Ia lahir di negeri Abubu, salah satu desa tua di Pulau Nusa Laut. Ayahnya bernama Paulus Tiahahu, seorang kapitan yang memiliki peran penting dalam perjuangan rakyat Maluku bersama Patimura. Ibunya bernama Sina, perempuan yang juga berasal dari garis keturunan pejuang, yaitu keturunan Kapitan Besar Loloho Warlau. Tahun kelahiran Martha Christina tidak dapat dipastikan secara akurat, namun para sejarawan dan sumber lisan memperkirakan ia lahir sekitar tahun 1800 pada masa ketika tekanan kolonial Belanda terhadap rakyat Maluku semakin kuat. Nama Tiahahu yang disandang keluarga ini bukanlah nama biasa. Nama tersebut memiliki makna yang berkaitan erat dengan jabatan kapitan dan karakter seorang pejuang. Dalam bahasa daerah, Tiahahu diucapkan Atihahu. Dengan darah kapitan yang mengalir dalam tubuhnya, Martha Christina mewarisi semangat kepemimpinan dan keberanian dari garis keturunannya.
Untuk memahami lebih dalam sosok ayahnya, teman-teman perlu mengetahui makna gelar kapitan dalam struktur masyarakat Maluku. Kapitan adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh raja untuk membantu memimpin suatu negeri atau desa, terutama dalam urusan pertahanan dan peperangan. Kapitan bertugas mengatur strategi, memimpin pasukan, serta menjaga keamanan wilayah. Jabatan ini bukan jabatan sembarangan, karena biasanya diwariskan secara turun-temurun kepada keluarga yang telah terbukti memiliki keberanian, loyalitas, dan kemampuan memimpin. Dalam kehidupan pribadinya, Martha Christina tidak lama merasakan kasih sayang seorang ibu. Ibunya meninggal dunia ketika ia masih kecil, menjadikannya anak tunggal yang tumbuh dalam asuhan ayahnya seorang diri. Paulus Tiahahu tidak hanya berperan sebagai ayah, namun juga mengambil alih peran ibu dalam mengasuh, mendidik, dan membesarkan Martha Christina. Kedekatan inilah yang membuat Martha sangat mengenal tugas dan tanggung jawab ayahnya sebagai kapitan. Ia sering berada di sisi ayahnya ketika membahas persoalan negeri, ancaman dari Belanda, serta strategi mempertahankan tanah Maluku. Sejak kecil, Martha Christina gemar mendengarkan kisah-kisah pertempuran dan siasat perang. Cerita-cerita itu tidak hanya mengisi imajinasinya, tetapi juga membentuk cara berpikir dan jiwanya. Dalam benaknya, ia seolah-olah ikut terjun ke medan perang, melawan pasukan Belanda bersama para pejuang Maluku. Asuhan ayahnya yang keras namun penuh kasih, membuat Martha Christina tumbuh menjadi seorang perempuan berjiwa berbani, tegar, dan tidak mudah gentar menghadapi bahaya. Ketika beranjak remaja, Martha Christina tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya dikenal karena keberaniannya, tetapi juga karena parasnya yang elok. Tubuhnya langsing dan tegap, mencerminkan fisik yang sehat dan kuat. Matanya hitam bersih dengan pandangan yang tajam, seolah memancarkan kecerdasan dan keteguhan hati. Wajahnya berseri-seri, pelipisnya sedikit menonjol, giginya putih bersih dan kulitnya hitam manis khas perempuan Maluku. Rambutnya hitam pekat, berombak, dan panjang, sering dibiarkan terurai alami. Namun kecantikan Martha Christina tidak berhenti pada penampilan fisik semata. Ia dikenal berperilaku lembut dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Dalam kesehariannya, ia selalu mengenakan pakaian sederhana namun menarik. Baju pendek berwarna biru laut dipadukan dengan kain sarung yang diikat di pinggang menjadi ciri khasnya. Kesederhanaan inilah yang justru menegaskan jati dirinya sebagai anak negeri yang dekat dengan rakyat. Perjalanan Martha Christina sebagai pejuang dimulai ketika usianya menginjak 17 tahun. Pada saat itu, ayahnya hendak menghadiri sebuah pertemuan penting di Saparua. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para kapitan dari berbagai negeri di Maluku. Inilah momen bersejarah yang menjadi titik awal perlawanan rakyat Maluku terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Rakyat sudah tidak tahan lagi menghadapi perlakuan sewenang-wenang, terutama kecurangan Belanda dalam perdagangan cengkeh, serta praktik pemerasan yang semakin menindas kehidupan masyarakat. Dalam pertemuan itulah, Patimura bersama para kapitan memutuskan untuk menyusun strategi perlawanan. Martha Christina yang ikut menyaksikan dan mendengar pembicaraan para pemimpin itu, merasakan kobaran semangat yang luar biasa. Dalam hatinya, tumbuh tekad untuk membela rakyat Maluku dan melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda. Sejak saat itu, langkah hidupnya tidak lagi sekadar sebagai anak kapitan, melainkan bagian dari perjuangan besar rakyat Maluku mempertahankan kehormatan dan kebebasan tanah leluhur mereka. Tanggal 14 Mei 1817 menjadi salah satu titik balik penting dalam perjalanan hidup Martha Christina Tiahahu. Pada hari itu, ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, bersiap berangkat menuju Pulau Saparua untuk menghadiri pertemuan besar para kapitan Maluku. Pertemuan ini bukan sekadar musyawarah biasa, melainkan langkah awal yang menentukan arah perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Menyadari pentingnya perjalanan tersebut, Christina dengan penuh tekad memohon kepada ayahnya agar diperkenankan ikut serta. Permohonan itu tentu saja ditolak. Paulus Tiahahu sangat memahami bahwa situasi yang akan dihadapi di Saparua amatlah gawat dan berbahaya, terlebih bagi seorang gadis muda. Medan perjuangan bukanlah tempat yang aman, apalagi di tengah ketegangan dan ancaman perang. Namun penolakan sang ayah justru menguatkan tekad Christina. Ia kembali memohon dengan suara yang penuh keyakinan dan mata yang menyiratkan keberanian. Hingga 3 kali Paulus Tiahahu menolak permintaan putrinya, tetapi Christina tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak ingin berpisah dengan ayahnya, dan lebih dari itu, ia ingin menjadi bagian dari perjuangan membela tanah kelahirannya. Akhirnya, dengan hati yang berat namun penuh kepercayaan,
Paulus Tiahahu mengizinkan putrinya ikut. Ia melihat keteguhan sikap, keberanian, dan kedewasaan yang tidak biasa dalam diri Christina. Sejak saat itu, Christina tidak lagi dipandang sebagai gadis biasa, melainkan sebagai sosok yang pantas menyandang julukan Mutiara Nusa Laut. Sebuah sebutan yang melambangkan keindahan, kekuatan, dan keteguhan hati yang lahir dari pulau kecil di tengah samudra. Perjalanan menuju Saparua pun dimulai. Mereka menempuh jalur laut dengan menggunakan perahu kecil, menantang ganasnya musim angin timur. Tiukan angin yang kencang dan arus laut yang kuat membuat laju perahu mereka tertahan. Mereka tidak dapat berlayar langsung dari pelabuhan Abubu, melainkan harus berangkat dari pelabuhan Titawaai. Untuk mencapai Titawaai, mereka harus menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 1 jam, sebuah upaya tambahan yang semakin menguras tenaga dan waktu. Dari pelabuhan Titawaai, perahu mereka melaju menuju Pulau Saparua. Namun lautan tidak bersahabat. Gelombang besar dan tinggi menghantam perahu, membuatnya terhempas dan beberapa kali berubah arah. Dengan perahu kecil yang mereka tumpangi, perjalanan di laut lepas pada musim angin timur menjadi ujian nyali dan ketahanan fisik. Setiap hempasan ombak seakan mengingatkan betapa beratnya perjuangan yang sedang mereka tempuh. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, akibat kondisi ini mereka pun tiba terlambat dalam pertemuan para kapitan. Meski demikian, keterlambatan itu tidak mengurangi makna kehadiran mereka. Dalam pertemuan tersebut, Kapitan Paulus Tiahahu akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara. Penampilannya sederhana namun berwibawa. Ia mengenakan celana panjang hitam, bertelanjang kaki sebagai simbol kedekatannya dengan tanah leluhur, dan tangan kanannya menggenggam sebuah tongkat berkepala perak, lambang kewibawaan dan kepemimpinan seorang kapitan. Dengan suara mantap, ia menyampaikan permohonannya kepada para kapitan yang hadir, agar putrinya diperkenankan ikut mendampingi mereka dalam perjuangan melawan Belanda. Permohonan itu sempat menimbulkan perenungan di antara para pemimpin perjuangan. Namun Patimura, yang telah diangkat sebagai kapitan utama dalam memimpin perlawanan rakyat Maluku, akhirnya menyetujui keinginan tersebut. Persetujuan ini menjadi pengakuan atas keberanian dan tekad Martha Christina Tiahahu. Sejak saat itulah, ia resmi menjadi bagian dari barisan pejuang Maluku. Perjuangan Martha Christina bersama rekan-rekannya kemudian tercatat sebagai bagian penting dari Perang Patimura. Mereka turut serta dalam penyerbuan dan penghancuran Benteng Deurstate di Saparua, simbol kekuasaan kolonial Belanda di wilayah tersebut. Dalam peristiwa heroik itu, Presiden Belanda tewas, menandai kemenangan besar bagi rakyat Maluku. Di sela-sela pertempuran, Martha Christina juga ikut menarikan cakalele, tarian perang khas Maluku untuk membangkitkan semangat juang dan menghibur para prajurit. Tarian ini bukan sekedar hiburan, melainkan ritual yang menyalakan keberanian dan memperkuat ikatan batin antar pejuang. Dengan tekad yang bulat, Martha Christina berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap berada di garis perjuangan. Baginya, membela bangsa dan tanah air adalah panggilan jiwa, meskipun harus dibayar dengan pengorbanan tertinggi, yaitu nyawanya sendiri. Namun kemenangan dalam Perang Patimura tidak berlangsung lama. Keberhasilan rakyat Maluku mengguncangkan kekuasaan kolonial segera mendapat balasan dari Belanda. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Beces segera dikirim ke Saparua dengan tujuan merebut kembali Benteng Deurstate dan mematahkan perlawanan rakyat Maluku. Akan tetapi, upaya ini tidak berjalan mulus. Pasukan Belanda mengalami kekalahan karena salah memilih lokasi pendaratan, sehingga mereka jatuh ke dalam posisi yang merugikan. Kekalahan tersebut memaksa Belanda untuk bertahan di tempat lain, seperti Benteng Zelandia di Haruku. Meski demikian, Patimura dan para kapitan Maluku tidak mengendorkan perjuangan. Mereka terus bergerak, menyerang, dan berusaha mengusir Belanda dari tanah Maluku. Hal serupa juga terjadi di Pulau Nusa Laut. Rakyat Nusa Laut tidak tinggal diam menyaksikan sikap Belanda yang kembali menunjukkan wajah penindasan dan pemerasan. Perlawanan pun bangkit, dipimpin oleh Kapitan Paulus Tiahahu bersama putrinya Martha Christina Tiahahu serta Raja Titawaai, Hehanusa. Mereka tidak berjuang sendirian, dukungan juga datang dari Anthony Rehbock dan para pejuang lainnya. Bersama-sama mereka mengangkat senjata dan tekad, melanjutkan perlawanan demi mempertahankan kehormatan, kebebasan, dan martabat rakyat Nusa Laut dari cengkraman kolonial Belanda. Dalam semangat persatuan yang menguat, para pejuang Nusa Laut akhirnya menyatukan kekuatan untuk menyerang Benteng Beverwyck yang terletak di kawasan Sila, Lainitu. Benteng ini merupakan salah satu pos pertahanan penting Belanda di Pulau Nusa Laut, sekaligus simbol kekuasaan kolonial yang menekan kehidupan rakyat. Serangan dilakukan dengan keberanian dan tekad yang menyala. Rakyat Nusa Laut dipimpin oleh para kapitan dan tokoh-tokoh perjuangan bergerak serentak menyerbu benteng tersebut. Hasilnya sungguh menentukan. Benteng Beverwyck hasil direbut sepenuhnya oleh rakyat Nusa Laut. Dalam pertempuran sengit itu, hampir seluruh serdadu Belanda tewas. Hanya seorang kopral Belanda bernama Biru yang berhasil selamat, bersama 2 orang serdadu berbangsa Indonesia. Keselamatan mereka bukan karena belas kasihan, melainkan karena kepandaian menyembunyikan diri di tengah kekacauan pertempuran yang berlangsung cepat dan brutal.
Dalam penyerangan itu, Martha Christina tampil sebagai sosok yang luar biasa. Ia ikut bertempur secara langsung dengan gagah berani, berada di garis depan bersama para pejuang lainnya. Kehadirannya bukan sekedar simbol, namun sumber semangat yang menggelora. Dengan suara lantang dan sikap yang tegas, ia mengobarkan api perjuangan di hati rakyat. Martha Christina menanamkan rasa permusuhan terhadap penjajah Belanda bukan sebagai kebencian membabi buta, melainkan sebagai kesadaran kolektif bahwa penjajahan harus dilawan. Di mana ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu berdiri memimpin perlawanan, disitulah Martha Christina berada, tak pernah mundur selangkah pun. Kemenangan rakyat Nusa Laut ini mengguncangkan posisi Belanda. Mereka tidak tinggal diam. Belanda segera berusaha merebut kembali wilayah Saparua dan daerah sekitarnya yang telah jatuh ke tangan rakyat. Sebuah ekspedisi militer pun dikirim menuju Saparua. Berita tentang kedatangan kapal-kapal Belanda yang bersenjata lengkap dengan cepat sampai ke telinga Patimura. Menyadari bahaya yang mengancam, Patimura segera memerintahkan rakyatnya untuk bersiap tempur. Seluruh kekuatan dikonsolidasikan, senjata disiapkan, dan semangat perlawanan kembali dipompa. Pertempuran pun pecah dan berlangsung beberapa hari. Kedua belah pihak bertempur dengan kekuatan yang relatif seimbang, tidak ada pihak yang benar-benar unggul atau mengalami kekalahan telak. Medan perang dipenuhi ketegangan, strategi silih berganti diterapkan, dan korban terus berjatuhan. Dalam situasi yang semakin buntu, Belanda akhirnya mengibarkan bendera putih sebagai tanda keinginan untuk berunding. Proses perundingan dimulai melalui surat menyurat, sebuah langkah diplomasi yang diharapkan dapat meredakan konflik. Setelah itu, perundingan tatap muka pun dilakukan. Namun suasana perundingan jauh dari kata damai. Utusan Belanda merasa terdesak dan berada dalam kepungan rakyat Maluku yang semakin kuat posisinya. Ketegangan memuncak dan perundingan pun terputus. Bendera putih yang semula dikibarkan akhirnya diturunkan. Dengan demikian, pertempuran kembali dilanjutkan. Dalam fase ini, kemenangan bagi rakyat Maluku tampak semakin nyata dan hampir tidak terbantahkan. Sayangnya, kejayaan itu tidak bertahan lama. Di tengah semangat perlawanan yang membara, muncul pengkhianatan dari dalam tubuh rakyat Maluku sendiri. Seorang patih dari Akun menjadi pengkhianat dengan memberikan informasi penting kepada Belanda. Ia memberitahukan bahwa pertahanan rakyat di Benteng Beverwyck dan Benteng Dorestad sudah tidak lagi dijaga dengan tetap. Informasi ini menjadi angin segar bagi Belanda yang sebelumnya terdesak dan kehilangan arah. Dengan semangat baru, Belanda segera menyusun strategi ulang untuk merebut kembali benteng-benteng dan wilayah yang telah mereka kehilangan. Pertempuran besar pun kembali terjadi, adu kekuatan antara pasukan Belanda dan rakyat Maluku berlangsung semakin sengit. Masing-masing pihak menerapkan strategi dan siasat perang. Namun kali ini, Belanda tidak mudah terpancing oleh taktik rakyat Maluku. Mereka memilih langkah yang lebih sistematis dengan fokus utama menduduki benteng terlebih dahulu. Setelah berhasil menguasai benteng, Belanda mulai melancarkan serangan balik terhadap rakyat Maluku. Salah satu titik pertempuran paling berdarah terjadi di sebuah tempat yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Maut atau Perigi Maut. Di lokasi inilah terjadi pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Rakyat Maluku bertahan dengan sekuat tenaga, mempertahankan sumber air yang sangat vital bagi kehidupan dan pertahanan. Namun meskipun perlawanan dilakukan dengan penuh keberanian, Belanda akhirnya berhasil merebut sumur tersebut. Pertempuran juga meluas ke daerah-daerah lain di Maluku, namun tidak semua wilayah dapat segera dikuasai kembali oleh Belanda. Pulau Nusa Laut misalnya masih tetap berada di bawah kendali para kapitan Maluku yang setia pada perjuangan. Keadaan ini membuat Belanda semakin waspada. Sebagai langkah strategis, mereka berusaha memutus hubungan antara Saparua dengan Nusa Laut dan Pulau Seram. Saparua pun dikepung oleh kapal-kapal perang Belanda yang siap tempur, menandai babak baru dalam perjuangan rakyat Maluku yang semakin berat namun juga semakin menentukan arah sejarah. Keadaan yang semakin genting itu tidak serta-merta membuat pertahanan rakyat Maluku melemah atau kehilangan semangat. Justru sebaliknya, di tengah tekanan dan ancaman yang terus datang, rakyat tetap berada dalam kondisi siaga. Mereka menyadari bahwa perjuangan ini bukan sekedar mempertahankan wilayah, namun mempertahankan harga diri, kehormatan, dan masa depan anak cucu mereka. Namun kenyataan pahit harus dihadapi. Pasukan Belanda datang dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap dan modern. Senjata api, meriam, serta logistik perang yang memadai membuat kekuatan rakyat semakin terdesak. Satu persatu negeri jatuh kembali ke tangan Belanda. Negeri Porto dan Haria berhasil mereka rebut, memaksa rakyat untuk mundur dan mengatur ulang kekuatan. Medan peperangan pun bergeser ke wilayah Tiau dan Saparua. Disinilah tekanan musuh semakin terasa. Serangan yang dilakukan secara serentak dari berbagai jurusan membuat pasukan rakyat tercerai-berai. Tidak ada lagi satu garis pertahanan yang utuh. Para pejuang terpaksa menyelamatkan diri dan memencar. Ada yang mundur ke Sirisori, ada pula yang masuk ke hutan Tiau Saparua, hutan Tiau Haria, bahkan hingga ke Hatawano. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian Sirisori pun jatuh ke tangan Belanda. Dalam pandangan Belanda, runtuhnya berbagai kubu pertahanan itu menandakan bahwa perlawanan rakyat Maluku akan segera berakhir. Mereka mengira semangat juang rakyat telah padam, namun kenyataannya adalah keliru. Api perlawanan justru kembali menyala dari negeri-negeri lain.
Rakyat di negeri Ulat dan Ou bangkit dan kembali bergerak melawan penjajah. Di wilayah inilah Belanda kembali merasakan pahitnya perlawanan rakyat Maluku. Pertempuran di Ulat dan Ou dipimpin oleh tokoh-tokoh penting perjuangan, seperti Kapitan Said Perintah, Raja Hehanusa, Kapitan Paulus Tiahahu, serta Marta Christina Tiahahu. Dalam pertempuran yang dimulai pada tanggal 11 November 1817 itu, Marta Christina kembali menunjukkan perannya yang luar biasa. Ia ikut memikul senjata bersama ayahnya, berdiri sejajar dengan para pejuang laki-laki. Ia tidak hanya berperang secara fisik, tetapi juga terlibat dalam tarian perang bersama para pemimpin perjuangan. Sebuah ritual yang berfungsi membakar semangat, memperkuat mental, dan menyatukan tekad pasukan rakyat. Dalam setiap geraknya, Marta Christina memperlihatkan kecakapan, keberanian, dan kewibawaan yang jarang dimiliki oleh seorang gadis seusianya. Sejak awal perjuangan, ia selalu mengambil bagian dan tidak pernah mengenal kata mundur. Di mana ayahnya berada, di situ pula Marta Christina berdiri. Dengan rambut panjang yang terurai dan ikat kepala sehelai kain berang berwarna merah, warna keberanian dan perlawanan, ia ikut terlibat langsung dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Ia juga aktif membangkitkan semangat kaum perempuan, mengajak mereka untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berjuang bersama kaum pria demi mempertahankan tanah Maluku. Ketika senjata api tidak lagi dapat digunakan karena persediaan mesiu habis, Marta Christina tidak gentar. Ia mengambil batu dan menggunakannya sebagai senjata untuk menggempur musuh. Dalam amarah dan semangat juangnya, bahkan Krieger, pemimpin perang dari pihak Belanda, sempat menjadi sasaran lemparan batu. Situasi saat itu sangat genting. Untungnya, Kapitan Paulus Tiahahu mampu mengendalikan emosi putrinya, sehingga Krieger tidak sampai kehilangan nyawanya. Peristiwa ini menunjukkan betapa membaranya semangat perlawanan Marta Christina, sekaligus bagaimana ayahnya tetap menjaga nilai-nilai kepemimpinan di tengah perang. Pada tanggal 12 November 1817, serangan kembali terjadi. Namun kondisi pasukan rakyat semakin kritis. Peluru benar-benar habis dan mereka hanya dapat bertahan menggunakan kelewang, senjata tradisional Maluku. Dengan persenjataan yang sangat terbatas, rakyat tidak lagi mampu menahan gempuran pasukan Belanda yang terus menyerang tanpa henti. Akhirnya pasukan rakyat terpaksa mundur ke pegunungan dan hutan, meninggalkan negeri-negeri yang telah lama mereka pertahankan. Sebagai bentuk balas dendam dan strategi untuk mematahkan semangat perlawanan, Belanda membumi hanguskan Ulat dan Tiau. Rumah-rumah dibakar dan api berkobar di mana-mana. Di tengah hujan peluru yang berdesing dan nyala api yang menjilat langit, tampak sebuah pemandangan yang memilukan sekaligus heroik. Marta Christina terlihat dipangku dan dibawa keluar dari sebuah rumah yang tengah terbakar. Simbol keberanian seorang pejuang muda yang telah mengorbankan segalanya demi perjuangan. Jatuhnya kubu pertahanan terakhir di Kepulauan Leas menjadi pukulan telak bagi kekuatan rakyat Maluku. Perlawanan mulai melemah dan satu persatu pemimpin perjuangan ditangkap oleh Belanda. Tokoh-tokoh besar seperti Patimura, Antoni Rehbock, Kapitan Paulus Tiahahu, Marta Christina Tiahahu, Thomas Patiwail, Lukas Latumana, Said Perintah, Raja Hehanusa, Raja Ulat, serta Patih Au ditawan. Mereka dirantai dengan besi, diperlakukan sebagai tahanan perang, lalu dimasukkan ke dalam kapal Everstand. Di atas geladak kapal itulah, babak baru perjuangan rakyat Maluku dimulai. Bukan lagi dengan senjata dan benteng, melainkan dengan penderitaan, pengorbanan, dan keteguhan hati para pejuang yang tetap tegak meski kebebasan mereka direnggut. Kisah Marta Christina Tiahahu pun memasuki fase paling tragis sekaligus paling agung dalam sejarah perjuangannya. Bersamaan dengan upaya Belanda merebut kembali daerah-daerah di Pulau Saparua, serangan juga diarahkan ke Pulau Nusa Laut. Pada tanggal 7 November 1817, kapal Everstand terlihat membuang jangkar di pantai utara Nusa Laut. Kedatangan kapal perang ini menandai dimulainya kembali tekanan militer Belanda terhadap pulau yang sejak awal dikenal sebagai salah satu basis perlawanan rakyat Maluku. Pada hari itu pula, Belanda membacakan sebuah pengumuman resmi yang dikenal sebagai Proklamasi Buiskes.
Isi proklamasi tersebut menyatakan bahwa rakyat diminta untuk menyerah dengan janji akan diberikan pengampunan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh rakyat Nusa Laut. Bagi mereka, menyerah berarti mengkhianati darah para pejuang yang telah gugur. Sayangnya, pada saat yang bersamaan, kondisi pertahanan rakyat Nusa Laut sedang melemah. Para pemimpin utama mereka sedang berada di wilayah Saparua Tenggara untuk menghadapi pertempuran lain yang tidak kalah sengit. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda. Tanpa perlawanan berarti, benteng Beverwijk akhirnya jatuh kembali ke tangan Belanda. Melihat keberhasilan ini, Panglima Belanda Overste Duval segera mengusulkan strategi lanjutan, yaitu menyergap para pemimpin Nusa Laut yang sedang berada di Saparua. Usulan tersebut diterima, dan Belanda mulai memusatkan perhatian pada penangkapan tokoh-tokoh perlawanan. Pada tanggal 15 November 1817, pemeriksaan terhadap para tawanan dilakukan oleh Buisges. Dalam pemeriksaan itu, Kapitan Paulus Tiahahu dan putrinya Martha Christina Tiahahu mengikuti proses tersebut dengan tenang dan penuh martabat. Namun ketenangan Martha Christina runtuh ketika ia mendengar keputusan bahwa ayahnya akan dijatuhi hukuman mati. Saat itu juga dengan penuh kepiluan dan keberanian, Martha Christina berlutut di hadapan Buisges. Ia memohon agar diperkenankan memikul hukuman ayahnya yang telah lanjut usia. Permohonannya bukan lahir dari keputusasaan, melainkan dari cinta seorang anak dan jiwa seorang pejuang. Namun permintaan itu ditolak. Belanda bersikukusun menjalankan hukumannya. Martha Christina sendiri dibebaskan dari hukuman mati dengan alasan usianya masih terlalu muda. Meski dibebaskan, Martha Christina tidak meninggalkan ayahnya. Ia diperbolehkan mendampingi dan menyaksikan detik-detik terakhir kehidupan Kapitan Paulus Tiahahu. Pada tanggal 17 November 1817, hukuman mati itu dilaksanakan. Saat itu, Martha Christina sempat berniat untuk sekali lagi memohon pengampunan bagi ayahnya. Namun niat tersebut ia urungkan, seolah ia sadar bahwa tidak ada lagi ruang belas kasihan dalam kekuasaan kolonial. Ia kemudian dibawa masuk ke dalam benteng agar tidak menyaksikan langsung pelaksanaan eksekusi tersebut. Kematian Kapitan Paulus Tiahahu menjadi luka yang sangat dalam bagi Martha Christina. Namun perjuangan ayahnya tidak berakhir di tiang eksekusi. Justru semangat itu hidup dan berlanjut dalam diri putrinya. Sebagai anak tunggal, Martha Christina menanggung beban kehilangan yang begitu berat. Ia sering mengembara ke hutan, menjauhi dari keramaian, mencari kekuatan batin untuk menenangkan jiwanya yang terluka. Dalam kesunyian itulah, tekadnya kembali mengeras. Ia mulai berusaha mengumpulkan sisa-sisa pasukan, menyusun kembali kekuatan, dan mempersiapkan perlawanan baru. Namun perubahan sikap Martha Christina membuat Belanda merasa cemas. Ia menjadi pendiam, menutup diri, dan menolak berbicara dengan siapapun. Bagi Belanda, sikap itu bukan tanda kelemahan, melainkan ancaman. Mereka khawatir Martha Christina akan kembali membangkitkan perlawanan rakyat Maluku. Karena itulah, Belanda memutuskan untuk menyingkirkannya jauh dari tanah kelahirannya. Martha Christina ditangkap bersama 39 orang lainnya, lalu dibawa ke Pulau Jawa untuk dijadikan pekerja paksa di perkebunan kopi, sebuah bentuk hukuman yang sering diterapkan Belanda untuk mematahkan semangat para pejuang. Dalam perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina menunjukkan bentuk perlawanan terakhirnya. Ia memilih diam, menolak berbicara, menolak makan, dan menolak minum. Tubuhnya semakin hari semakin melemah, tetapi tekadnya tetap teguh. Ia menolak tunduk bahkan hingga ke batas hidupnya. Akhirnya pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu menghembuskan nafas terakhirnya ketika kapal berada di antara Pulau Buru dan Mauipa. Jenazahnya kemudian dilarung ke laut dan terkubur di antara ombak Laut Banda di sekitar perairan Pulau Nuru dan Pulau Tiga. Kepergian Martha Christina Tiahahu tidak mengakhiri kisahnya. Justru dari sanalah ia menjelma menjadi simbol perlawanan, keberanian, dan pengorbanan tanpa pamrih. Tanggal wafatnya, 2 Januari ditetapkan sebagai Hari Martha Christina Tiahahu untuk mengenang jasa dan keteladanannya. Di negeri Abubu, tempat kelahirannya, didirikan sebuah patung indah dengan latar belakang Laut Banda, seolah menghubungkan kembali jiwanya dengan samudra yang telah menjadi saksi hidup dan matinya. Di kota Ambon,
tepatnya di Karangpanjang, sebuah patung perunggu Martha Christina Tiahahu diresmikan pada tanggal 2 Januari 1977. Patung itu berdiri menghadap Teluk Ambon, menjadi penanda abadi bahwa dari tanah Maluku telah lahir seorang perempuan muda yang berani menantang kekuasaan kolonial dengan jiwa dan raganya. Dari pulau dengan alam yang keras, terpencil, namun kaya inilah Martha Christina Tiahahu dilahirkan. Lingkungan geografis dan sosial Nusa Laut menjadi fondasi awal yang membentuk jiwa perjuangannya. Sebuah jiwa yang kelak akan mengguncangkan kekuasaan kolonial dan mengantarkan namanya menjadi simbol perlawanan perempuan Maluku terhadap penindasan. Martha Christina Tiahahu tidak pernah hidup untuk melihat kemerdekaan. Ia tidak pernah menerima penghargaan. Ia bahkan tidak memiliki makam. Namun justru disitulah kebesarannya. Ia mengajarkan bahwa perjuangan sejati tidak selalu tentang kemenangan, melainkan tentang kesetiaan kepada tanah air, bahkan ketika harapan telah direnggut. Jika hari ini kita hidup merdeka, itu karena ada perempuan berusia 17 tahun yang memilih mati di atas kapal daripada hidup sebagai budak. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mari kita pastikan namanya tidak pernah tenggelam seperti jasadnya di Laut Banda. Jangan biarkan semangat itu padam di antara generasi. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Epoch History, serta bagikan juga video ini kepada teman-temanmu agar api berjuangan Martha Christina Tiahahu tetap menyala, bukan hanya di buku sejarah, tapi di hati kita semua. Dan tuliskan di kolom komentar, apa arti keberanian menurut Anda? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.